Masih di Kabar Prima, DPRD Banjarmasin terus melakukan pemantauan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suryansyah. Rumah sakit yang berada di kawasan Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan ini ditargetkan selesai di akhir tahun 2018. Bahkan wayah ini penyelesaian kelanjutan pembangunan RS Sultan Suryansyah Banjarmasin ini sudah mencapai lebih dari 50%. DPRD Banjarmasin terus melakukan pemantauan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suryansyah. Rumah sakit yang berada di kawasan Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan ini ditargetkan selesai di akhir tahun 2018. Bahkan wayah ini, penyelesaian kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suryansyah Banjarmasin ini sudah mencapai lebih dari 50%. Anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Johansyah wayah ditakuni Prima TV di sela-sela pemantauan jelang tengah hari Senin 8 Oktober 2018 memadahkan perlu adanya dukungan dari segenap pihak, baik dari segi perencanaan maupun anggarannya. Politisi P3 ini pun anggota Dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran kembali dapat memperjuangkan dana tambahan agar rumah sakit ini dapat beroperasi di tahun 2019 mendatang. Menurut Johansyah, APBD tahun 2018 sebesar 29 miliar rupiah lebih hanya dianggarkan untuk perbaikan 2 unit gedung wan instalasi kelistrikan. Untuk pembangunan fisik, kembali dianggarkan pada APBD murni 2019 mendatang. Jadi perkembangannya di luar dugaan kita, dari laporan kontraktor, termasuk dari dinas kesehatan, termasuk dari konsultan tadi, diputarkan itu tadi hal yang sudah dicapai dengan waktu yang hanya beberapa minggu ini dengan sisa yang cukup banyak lagi. Ini peningkatannya di luar di luar perhitungan kita, jadi cepat sekali. Dan kita setelah berbicara dengan pimpinan proyeknya, dengan orang proyek, ternyata pekerja ini siang malam bekerjanya. Nah, siang malam bekerjanya dan kita lihat tadi sampai lantai 4 tadi itu sudah sangat maju. Jadi lebih 5%, istilahnya deviasi dari laporan mereka lebih 5% kemajuan ini. Dan diharapkan pada akhir November itu, meskipun sampai Desember ya, akhir November insya Allah mereka ini sudah bisa selesai. Alat-alat yang rencana dipasang sudah dipesan juga, menunggu datangnya aja lagi. Jadi hal-hal yang mungkin yang kecil-kecilnya juga sudah, yang besar-besar juga. Jadi kemajuan luar biasa. Jadi untuk yang meneruskan lanjutan mungkin 2019 itu agak mudah. Karena mereka banyak menyelesaikan sudah hal yang sangat pelit itu di kamar-kamar, kemudian instalasi toiletnya sedikit kita kontrol juga, kemudian untuk klinik, kemudian itu yang di dalam baru dibangun yang harus berlapis dindingnya itu karena di sana ada masalah bahan yang radiasi lah istilahnya itu di sana itu. Jadi orang tertentu yang belum masuk itu sudah juga mereka kerjakan. Pak, setelah pengen melihat ini apa nanti harus dilakukan oleh Komisi 4? Pertama kita mendorong kepada kawan-kawan yang lain khususnya yang berada di badan anggaran jangan ragu-ragu menganggarkan karena mereka ternyata benar-benar bekerja ya. Anggaran mereka ini supaya cepat dirasakan masyarakat ya. Ini supaya juga ditambah. Jangan ragu-ragu dan mereka bekerja tadi istilahnya sesuai dengan SOP-nya begitu kan, tunjuknya gitu. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Lukman Hakim memadahkan, pihaknya mempunyai tugas untuk mempersiapkan lembaga Rumah Sakit Sultan Suryansyah sebagai syarat agar dapat beroperasi di tahun 2019 mendatang. Lukman Hakim berharap perwali tentang lembaga ini bisa secepatnya dikeluarkan. Kemudian prosesnya akan dilanjutkan ke DPRD Banjarmasin untuk disetujui agar menjadi Rumah Sakit Sultan Suryansyah ini sebagai unit pelaksana teknis UPT di bawah naungan Dinas Kesehatan Banjarmasin. Lukman Hakim menyatakan, setelah sebagai UPT beberapa tahun kemudian akan ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Mengenai petugas yang akan memberikan pelayanan di rumah sakit ini, ujar Lukman Hakim sudah dilakukan penerimaan melalui jalur CPNS. Selain itu disiapkan juga tenaga profesional, wan tenaga lainnya seperti security, wan petugas kebersihan. Jadi berdasarkan kemajuan pembangunan fisik rumah sakit, jadi progresnya sudah maju dan melebihi target yang ditentukan. Dinas Kesehatan juga punya kewajiban yang pertama mempersiapkan lembaga rumah sakit ini. Jadi rumah sakit ini akan operasional kecuali lembaganya sudah ada. Dan insya Allah di dalam waktu dekat, mungkin 1-2 minggu ini nanti, peraturan wali kota tentang lembaga rumah sakit sudah selesai. Nah, dengan keluarnya lembaga itu nanti akan diproses di DPRD untuk menjadikan rumah sakit ini UPT Dinas Kesehatan. Kenapa UPT? Karena rumah sakit ini nanti tidak mungkin langsung BLUD. Dia masih di bawah Dinas Kesehatan dulu. Nah, kemudian yang kedua, sekarang sedang dipersiapkan lagi untuk operasional rumah sakit penerimaan pegawai. Sebagai ketahui, sekarang dalam proses rekrutmen CPNS untuk rumah sakit. Ya mudah-mudahan nanti tahun ini bisa berjalan dengan bagus sehingga persiapan SDM untuk rumah sakitnya sudah disiapkan di tahun 2018 ini.